Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Selamat datang dan selamat bergabung di YouTube channel aku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua baik-baik saja ya guys. Amin. Nah, di video kali ini aku akan kembali mereview sebuah film yang akan membuat kalian kembali bernostalgia dengan masa kecil kalian. Dengan judul film The Lion King versi live action yang rilis pada tahun 2019 lalu. Dan film ini disutradarai oleh Jon Favreau yang juga sutradara film box office lainnya seperti film Iron Man dan juga The Jungle Book. Film The Lion King merupakan remake dari film animasi dengan judul yang sama yang rilis pada tahun 1994. Yang merupakan film animasi produksi Walt Disney Feature Animation yang menjadi salah satu film animasi paling sukses dan terlaris di dunia. Film ini bergenre drama musikal dari Amerika Serikat. The Lion King menceritakan tentang perjuangan seekor singa kecil yang bernama Simba yang berusaha merebut kembali tahta ayahnya yang bernama Mufasa yang telah direbut oleh pamannya yang licik yang bernama Scar. Penasaran sama filmnya? Tapi males nonton film lengkapnya. Baiklah, aku akan ceritain untuk kalian semua. Tapi sebelum aku mulai ceritain kisah lengkapnya, subscribe channel ini sekarang juga ya guys, supaya kalian mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari aku. Terima kasih. Film The Lion King diawali dengan memperlihatkan sebuah seremoni yang diperuntukkan untuk Simba kecil. Semua hewan yang berada di dalam hutan berkumpul dan berharap agar Simba kecil kelak dapat menggantikan posisi ayahnya untuk menjadi King of Pride Land atau Raja Hutan di Pride Land. Scene berpindah. Tampak seekor tikus yang sedang berlari menuju gua. Dan di dalam gua, tikus tersebut disambut oleh paman Simba yang bernama Scar, yang tidak menghadiri acara seremoni untuk keponakannya Simba. Kemudian, datanglah seekor burung yang bernama Zazu. Dan dia bertanya kepada Scar, kenapa dirinya tidak hadir di acara seremoni keponakannya? Namun, dia tidak menjawab pertanyaan tersebut. Scar malah menatap tajam ke Zazu, dan dia pun mulai menyerang Zazu. Tapi tiba-tiba Mufasa datang dan menghentikan perbuatan Scar. Kemudian Mufasa menanyakan pertanyaan yang sama seperti pertanyaan Zazu tadi. Tapi dengan santainya Scar menjawab bahwa dirinya lupa ada acara seremoni tadi pagi. Mufasa pun menasehati Scar karena dia tidak menghormati sang ratu singa yang bernama Sarabi. Alih-alih minta maaf, Scar malah pergi meninggalkan Mufasa dengan tidak sopan. Mufasa pun langsung menghadang Scar karena dia merasa Scar sedang menantang dirinya. Akan tetapi, Scar dengan lihainya langsung menjawab Mufasa dan berkata bahwa dia tidak akan pernah menentang raja yang akan menjadi raja selamanya di situ. Lalu, Mufasa berkata bahwa tahtanya akan diwariskannya kepada putranya Simba. Mendengar hal tersebut, Scar pun langsung meninggalkan Mufasa begitu saja. Scene berpindah jauh dari Pride Land. Tampak seekor monyet yang bernama Rafiki, yaitu penasehat kerajaan yang sedang duduk diam di atas pohon yang tampak terganggu dengan adanya kunang-kunang dan beberapa serangga yang datang menuju ke pohon itu. Rafiki pun menyadari bahwa hewan-hewan itu sedang melakukan sebuah formasi unik. Karena penasaran, dia pun menyemburkan debu di situ. Dan ketika hewan-hewan tersebut pergi, terlihatlah gambar singa kecil di sebuah pohon. Keesokan paginya, Simba kecil membangunkan ayahnya untuk mengajaknya jalan-jalan. Mufasa pun mengajak Simba jalan-jalan dan memperlihatkannya kerajaan yang akan dia kuasai kelak ketika dia sudah dewasa nanti. Simba pun menyebutkan semua hal yang dia lihat di situ, seperti pohon yang letaknya jauh di sana, lubang air, gunung, serta lembah yang gelap. Dan Mufasa langsung memperingatkan Simba untuk tidak mendatangi lembah itu. Sambil berjalan santai, Mufasa pun mengajarkan Simba bagaimana menjadi seorang raja yang baik, tegas, dan bijaksana. Mufasa juga menjelaskan bagaimana rantai makanan yang ada di Pride Land. Dan ketika Mufasa dan Simba tengah asik berjalan, tiba-tiba Zazu datang dan memberitahukannya bahwa ada masalah yang harus segera Mufasa tangani. Mufasa pun segera berlari dan tak lupa dia berpesan supaya
Zazu mengantar Simba untuk kembali pulang. Setibanya di rumah, Simba pun bermain dengan anak-anak singa lainnya. Dan ketika Simba hendak menghampiri temannya, dia pun melihat seekor kumbang. Karena tertarik, Simba pun langsung mengejarnya. Scar yang kebetulan ada di situ langsung mengomentari cara menangkap mangsa yang baik dan benar. Kemudian Simba pun bercerita kepada pamannya itu mengenai wilayah kekuasaannya yang tadi baru saja diperlihatkan oleh sang ayah. Lalu Scar pun mulai bertanya, apakah ayahnya juga menunjukkan sisi gelap yang ada di perbatasan utara? Simba pun menjawab kalau dirinya tidak diperbolehkan ayahnya untuk memasuki wilayah tersebut. Kemudian Scar mulai menipu Simba dengan mengatakan hal-hal yang membuat Simba menjadi penasaran akan tempat itu. Karena tertarik, Simba pun lalu memutuskan untuk mendatangi tempat tersebut. Kemudian, Simba pun mengajak sahabat singanya yang bernama Nala untuk pergi ke lembah yang baru saja dia ketahui. Karena ibunya tak ingin sesuatu yang buruk terjadi pada Simba, dia pun menyuruh Zazu untuk ikut serta dalam perjalanan mereka. Ya terpaksa, Simba dan Nala pun menyetujui hal tersebut. Akan tetapi, di tengah perjalanan, Simba pun mulai mencari cara agar Zazu tidak bisa mengikutinya. Karena Simba berencana untuk memasuki lembah itu tanpa diketahui oleh siapapun selain Nala dan Scar pamannya. Apalagi, ayahnya telah melarang dirinya untuk tidak pernah masuk ke tempat terlarang itu. Dan akhirnya, Simba pun berhasil mengelabui Zazu. Mereka berdua pun akhirnya sampailah di tempat terlarang. Mereka pun mulai berjalan mengendap-endap. Di sana mereka melihat banyak sekali tulang berserakan. Tapi mereka tetap saja melanjutkan perjalanannya sampai ke dalam. Tak lama kemudian kawan Hyena datang menghampiri keduanya. Mereka pun merasa terpojok. Tiba-tiba Zazu datang dan menghentikan para Hyena. Simba dan Nala pun langsung bergegas lari untuk menyelamatkan diri. Namun setelah mereka sampai di ujung lorong di bawah tanah, para kawanan Hyena datang menghadang keduanya. Karena telah terpojok, Simba pun mencoba untuk menakut-nakuti para Hyena dengan aumannya. Akan tetapi, auman Simba malah ditertawakan oleh Hyena karena aumannya masih tampak sangat lirih. Dan tiba-tiba terdengarlah auman kencang dari Mufasa sang raja hutan yang membuat para Hyena kaget. Mufasa yang saat itu sangat marah menghajar habis-habisan para Hyena dan kawanan Hyena itu pun langsung kabur. Mufasa pun mengingatkan Sensi, yaitu sang pemimpin Hyena, untuk tidak mengganggu Simba lagi. Dalam perjalanan pulang, Mufasa menyuruh Zazu untuk mengantar Nala pulang dan meninggalkan Simba dengannya. Mufasa pun mulai bertanya, kenapa Simba tidak patuh akan perintah ayahnya agar tidak memasuki wilayah terlarang itu? Simba pun menyesali perbuatannya dengan Nala barusan. Mufasa pun berkata bahwa kejadian barusan membuat dirinya takut akan kehilangan Simba. Dan dengan kepolosannya, Simba lalu bertanya kepada ayahnya, apakah sang raja juga bisa merasakan takut? Mufasa pun berkata bahwa rasa takutnya justru lebih besar daripada apa yang dia ketahui. Tapi rasa takutnya itu bisa dia kalahkan dengan keadaan yang memaksanya untuk selalu berani dalam menghadapi segala halangan dan rintangan yang ada di depan matanya. Scene berpindah ke lembah yang gelap. Tampak Scar yang tengah mendatangi para Hyena. Scar mengajak Hyena bekerja sama untuk membunuh Mufasa. Scar menawarkan makanan yang sebelumnya tidak pernah mereka dapatkan. Kemudian mereka merencanakan sesuatu agar Mufasa dapat mereka lumpuhkan. Pada suatu hari, Scar mengajak Simba berjalan ke ngarai, yaitu suatu bentang alam yang menyerupai lembah yang memiliki sisi tebing yang hampir sama tegak lurus dengan permukaan tanah. Ternyata di atas tebing itu kawanan Hyena sudah menunggunya. Scar berkata pada Simba untuk memberi hadiah kepada ayahnya berupa auman. Karena kepolosan Simba, dia pun menuruti permintaan Scar. Scar pun lalu meninggalkan Simba di situ. Di tempat lain, kawanan Hyena mengejar banteng yang membuat banteng-banteng itu berlari menuju bawah tebing tempat Simba berada. Melihat hal tersebut, Simba pun berlari menyelamatkan diri agar tidak terinjak-injak kawanan banteng itu. Simba pun berhasil bersembunyi di balik bebatuan. Akan tetapi, hal itu tidak bertahan lama. Dan ternyata, Scar pergi menemui Mufasa dan mengatakan bahwa saat ini Simba tengah terperangkap di antara kawanan banteng. Di atas tebing, Simba pun berlari lagi dan berhasil naik ke atas pohon. Mufasa pun akhirnya sampai di tebing. Dia pun melihat Simba sendirian di atas pohon itu di tengah kawanan banteng yang tengah berlarian. Mufasa pun datang menyelamatkan Simba dan dia berhasil membuat Simba ke tepi tebing. Akan tetapi, tiba-tiba tubuh Mufasa ikut terseret oleh kawanan banteng sehingga dia pun terpisah dengan Simba. Dan dengan sekuat tenaga, Mufasa pun berhasil meraih tepi tebing. Dia pun mulai memanjat.
Akan tetapi, ketika Mufasa hampir mencapai puncak tebing, dia melihat Scar datang menghampirinya, dan kemudian dia pun meminta Scar untuk membantunya naik. Bukannya menolong, Scar malah mencakar kedua kaki Mufasa yang saat itu dipakainya sebagai tumpuan tubuhnya. Mufasa pun jatuh di antara kawanan banteng yang tengah berlarian kencang. Mufasa pun akhirnya mati. Melihat ayahnya jatuh, Simba pun langsung turun ke bawah untuk memastikan keadaan sang ayah. Simba akhirnya melihat ayahnya terbaring dan tak bergerak sama sekali di situ. Lalu dia pun berteriak meminta tolong. Tak lama kemudian, pamannya pun datang seolah-olah tidak tahu apa yang sedang terjadi di situ. Dia pun menanyakan apa yang telah Simba lakukan pada ayahnya. Scar pun lagi-lagi kembali mencoba meracuni pikiran Simba dan menyuruhnya untuk pergi menjauh dari Pride Land. Simba yang ketakutan karena disebut sebagai pembunuh ayahnya pun langsung berlari. Tak sampai di situ, Scar yang licik pun menyuruh Hyena untuk mengejar dan membunuh Simba. Namun, ketika Simba mencoba untuk kabur, dia pun terjatuh ke tebing. Dan para Hyena pun menganggap Simba sudah mati menyusul ayahnya. Tapi untungnya, Simba jatuh tepat di bawah pohon sehingga dia pun bisa bersembunyi di situ. Dan para Hyena yang tengah mengejarnya tidak melihat dirinya lagi, sehingga mereka pun langsung pergi. Kemudian, Simba pun pergi berlari sejauh mungkin dari Pride Land agar tidak seorang pun yang tahu tentangnya. Scene berpindah. Tampak Scar mulai mendeklarasikan kematian Mufasa dan Simba di ngarai dan mengatakan bahwa dirinya lah yang akan menjadi raja di Pride Land menggantikan Mufasa, serta mengizinkan kehadiran para Hyena untuk membantunya mengemban tugas beratnya sebagai raja. Melihat para Hyena di situ membuat para singa menjadi ketakutan dan terpaksa mengakui Scar menjadi raja yang baru. Dan hal inilah yang menjadi awal mula kegelapan di Pride Land. Scene berpindah. Tampak Simba yang tengah berjalan menyusuri padang gurun. Dia berjalan tanpa arah dan tujuan. Lalu langkahnya tiba-tiba terhenti di tengah padang gurun karena dia kelelahan. Dan kemudian para burung pemakan daging pun datang menghampiri tubuh Simba. Tapi untungnya seekor babi hutan yang bernama Pumba datang menyelamatkan Simba dengan seekor meerkat yang bernama Simon yang mengusir burung pemakan daging tersebut. Dan ketika Simon melihat bahwa hewan yang telah diselamatkan adalah seekor singa, dia pun langsung berlari ketakutan yang disusul oleh Pumba. Tapi Pumba berkata bahwa berteman dengan singa bisa membuat singa tersebut menjadi pelindung bagi mereka. Mendengar hal tersebut, Simon pun akhirnya menyetujuinya. Dan tak lama kemudian, Simba pun akhirnya sadar juga. Dia pun kaget melihat keberadaan Pumba dan Simon tepat di hadapannya. Kemudian, mereka berdua pun mengajak Simba untuk menjadi teman mereka. Dan mengajari Simba untuk bisa menghadapi dunia, serta mengajak Simba berkeliling ke tempat tinggal mereka. Dan ternyata, tempat tinggal mereka juga begitu indah, tak kalah dengan Pride Land. Dan akhirnya, mereka bertiga pun menjadi sahabat baik. Waktu terus berjalan, Simba dan kedua sahabat barunya pun tumbuh dan berkembang bersama. Mereka pun memiliki filosofi kehidupan yaitu Hakuna Matata, yang artinya jangan khawatir. Dan Simba yang mulai tumbuh dewasa pun mulai melupakan takdirnya sebagai raja. Scene berpindah ke Pride Land. Terlihat para kumpulan Hyena yang tengah mengejar para binatang dengan sangat rakus. Sarabi pun mulai mengingatkan Scar agar tidak lagi memburu hewan secara berlebihan karena akan merusak kehidupan yang ada di Pride Land. Mendengar hal itu, Scar pun marah dan membuat keputusan bahwa singa hanya bisa makan setelah para Hyena selesai makan. Padahal, notabene Hyena adalah hewan rakus yang tak pernah merasa kenyang. Pada suatu malam, Nala berusaha kabur dari Pride Land untuk meminta tolong pada siapa saja di luar sana. Nala pun berjalan mengendap-endap dan dibantu oleh Zazu. Dan akhirnya, dia pun berhasil kabur dari pengawasan kawanan Hyena. Scene berpindah lagi. Tampak seekor kijang yang tengah khawatir kalau dirinya telah diintai oleh singa lainnya selain Simba. Akan tetapi, Simba tiba-tiba datang mengagetkan kijang tersebut. Tak lama kemudian, Simon datang menghampiri Simba dan mereka pun segera pergi berburu makanan dengan merusak sarang rayap. Dan pada malam harinya, ketiga sahabat itu mulai bercerita sambil menatap langit yang dihiasi oleh bintang-bintang. Tapi ketika melihat bintang-bintang itu, Simba tiba-tiba teringat akan mendiang ayahnya. Dia pun bergegas pergi dengan alasan akan mencari makanan. Simba pun lalu terdiam dan termenung seorang diri. Keesokan paginya, Rafiki menemukan bulu Simba yang dibawa oleh angin. Dia pun sangat senang karena dia tahu bahwa Simba masih hidup.
Scene berpindah lagi ke Pumba dan Simon yang tengah asik berjalan-jalan menikmati indahnya pemandangan sekitar mereka. Tapi tiba-tiba Nala datang dan membuat mereka berdua kaget. Pumba pun lari sekencang mungkin dari kejaran Nala. Dan ketika Pumba merasa telah terpojok, tiba-tiba Simba datang hendak menolong Pumba. Dan di sini terjadilah perkelahian antara Nala dan Simba. Tapi tiba-tiba mereka pun sadar kalau mereka ternyata adalah teman masa kecil. Simba lalu memperkenalkan Nala pada Pumba dan Simon. Kemudian Nala pun meminta maaf karena tadi sempat ingin memakan Pumba. Nala pun menceritakan semua yang telah terjadi selama ini di Pride Land. Dia pun menyuruh Simba untuk mengambil kembali tahta ayahnya dari Scar dan juga para hyena. Tapi Simba tidak mau menuruti perkataan Nala waktu itu. Mendengar hal tersebut, Nala pun menjadi kecewa dan dia pun pergi meninggalkan Simba. Dan ketika itu, Simba pun merenung dan berpikir mengenai jati dirinya yang sebenarnya. Tapi tiba-tiba dia bertemu dengan Rafiki. Dia pun berkata bahwa dia mengenal Mufasa. Kemudian dia pun mengajak Simba untuk bertemu dengan sang ayah. Simba pun menjadi penasaran dan mengikuti Rafiki sampai ke tepi sungai. Simba pun bertanya, di mana dia bisa bertemu dan berkenalan dengan ayahnya. Lalu Rafiki pun menyuruh Simba untuk menatap air sungai tersebut dengan penuh konsentrasi. Lalu dia pun berkata bahwa Mufasa hidup dalam diri Simba. Simba pun seolah sedang terhipnotis dan dia pun seolah sedang mendengarkan perkataan sang ayah yang mengatakan bahwa dirinya adalah putra raja yang harus menjadi pewaris tahta menggantikan Mufasa. Mendengar hal tersebut, Simba pun berlari kembali ke Pride Land untuk menjadi raja di sana. Di tengah perjalanan, dia pun bertemu dengan Nala dan kemudian dia mengajak Nala untuk pulang bersamanya ke Pride Land untuk merebut kembali tahta kerajaan yang seharusnya dia miliki. Setelah sampai di perbatasan, mereka berdua pun mulai menyusun strategi. Dan tiba-tiba Simon dan Pumba datang menghampiri mereka dan tanpa diminta, mereka ikut bersama Simba dan Nala, beserta Zazu yang selalu setia menemani tuannya, yaitu Simba. Kemudian, mereka pun mulai memancing para hyena penjaga dengan memanfaatkan Pumba dan Simon supaya mereka bisa masuk ke dalam Pride Land. Dan akhirnya, mereka pun berhasil masuk. Ketika itu, di Pride Land, tampak Scar dan Sarabi tengah berdebat. Lalu tiba-tiba, datanglah Simba mengaum kencang sehingga membuat kaget semua makhluk yang ada di Pride Land. Simba pun menyuruh Scar untuk turun dari tahtanya sekarang karena tahtanya tersebut adalah miliknya. Tapi Scar malah balik menyerang Simba dengan mengungkit mengenai kematian ayahnya dan menuduh bahwa Simba lah yang harus bertanggung jawab atas kematian Mufasa. Mendengar hal itu, Sarabi pun bertanya pada Simba mengenai kebenaran dari perkataan Scar tadi. Scar yang melihat Simba dengan rasa penyesalan kembali memaksa Simba untuk mengakui bahwa dialah yang telah membunuh sang ayah. Simba yang merasa bersalah hanya bisa diam dan menghindari pertanyaan dari sang paman sehingga membuatnya jatuh dan bergelantungan seperti keadaan Mufasa kala itu waktu Scar membunuhnya. Melihat kejadian yang sama antara ayah dan anak, Scar pun akhirnya mengakui bahwa dirinya lah yang telah membunuh Mufasa sang raja. Mendengar pengakuan Scar, Simba pun marah dan melawan dengan langsung menggigit mulut pamannya. Diikuti yang lainnya juga. Simba pun berkata bahwa Scar lah yang telah membunuh sang raja. Kemudian terjadilah perang antara singa dan hyena. Scene berpindah lagi ke Simon dan Pumba yang tengah dikejar-kejar oleh hyena. Dan ternyata para hyena tengah menunggu mereka berdua tepat di belakang mereka. Para hyena pun langsung menyerang Pumba. Tapi Pumba mampu untuk menghajar mereka semua yang membuat para hyena lari ketakutan. Kembali ke adegan pertarungan singa dan hyena. Setelah pertarungan yang cukup sengit, Senzi, sang pemimpin hyena pun akhirnya mati di tangan Nala. Melihat hal tersebut, para hyena dan Scar pun akhirnya melarikan diri. Namun, Simba masih tetap mengikuti Scar dan sampailah mereka di bebatuan yang cukup tinggi. Di sini, Simba pun akhirnya mau memaafkan Scar dengan syarat dia harus pergi jauh meninggalkan Pride Land. Scar pun setuju, tapi dia masih berbuat curang dengan tiba-tiba kembali menyerang Simba. Dan akhirnya terjadi lagi pertarungan. Akhirnya Simba pun mampu mengalahkan Scar dengan membuatnya jatuh dari tebing yang tinggi. Namun Scar masih bisa selamat. Akan tetapi di bawah sana hyena sudah menunggunya karena mereka merasa Scar telah mengkhianati para hyena. Sehingga mereka pun akhirnya memangsa Scar secara bersamaan. Dan itulah akhir bagi paman Simba yang licik, jahat, tamak, dan serakah. Singkat cerita, kehidupan di Pride Land kembali berwarna. Tampak ada sebuah seremoni dan kali ini untuk anak Simba dan Nala. Semua makhluk di Pride Land pun ikut berbahagia.
dan tamat. Bagus ya guys film The Lion King ini, karena banyak pesan moralnya. Salah satunya adalah Hakuna Matata, yang artinya jangan khawatir dalam menjalani kehidupan ini. Oke deh, demikian review film hari ini. Semoga kalian suka, dan maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian aku. Jangan lupa subscribe channel ini supaya semakin berkembang ya guys. See you at next my video. Bye bye.